cara membasuh organ intim, yaitu jangan menggosok dari belakang ke depan. Jadi usahakan ketika kita membasuh organ intim itu adalah Selamat datang di channel Dr. Indra Tarigan, channel seputar tips kesehatan, edukasi, dan gaya hidup. Silahkan tekan tanda subscribe dan tanda lonceng agar para sahabat tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keputihan pada masa kehamilan. Nah, saya memang sengaja memisah-misah keluhan yang dialami oleh ibu hamil, karena kalau saya gabungkan semua, sakit pinggang, sakit perut, kemudian keputihan, kram-kram, dan yang lain-lain, saya pikir kita tidak mungkin bisa menjelaskan secara detail dalam satu waktu bersamaan. Karena itu saya akan membahasnya satu persatu. Nah, yang kemarin sudah dibahas adalah tentang sakit pinggang. Boleh ditonton di link yang mana, yang ini atau ini ya. Nah, boleh ditonton tentang keluhan sakit pinggang juga pada ibu hamil, dan itu informasi yang penting ya. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keputihan pada ibu hamil. Nah, biasanya memang pada ibu hamil keputihan itu bersifat normal. Ini disebabkan karena peningkatan hormon estrogen terutama yang menyebabkan peningkatan lendir pada saluran reproduksi wanita, sehingga produksi cairan akan lebih banyak, dan itu biasanya wajar. Tetapi jika si wanita ini mengalami keputihan yang misalnya berbau, kemudian berwarna yang tidak putih ya, tidak jernih seperti keputihan yang normal, jadi warnanya itu misalnya kekuning-kuningan atau kehijau-hijauan, dan ditandai juga dengan bau ataupun ada keluhan gatal atau nyeri. Nah, ini merupakan suatu keputihan yang tidak normal, dan ini harus diobati dan berkonsultasi ke dokter. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh ibu yang sedang hamil untuk mencegah agar tidak mengalami keputihan ya. Yang pertama itu adalah agar selalu mengganti baju dan celana dalam terutama. Jadi ibu-ibu yang biasanya mengalami kehamilan itu kan dia gampang berkeringat dan gampang lembab ya pada daerah selangkangan. Nah, karena itu ibu-ibu yang hamil juga harus selalu mengganti celana dalamnya lebih sering agar tidak terjadi risiko keputihan. Itu yang pertama. Anjuran lain juga adalah untuk tidur tanpa memakai celana dalam. Saya pikir ini memang masuk akal ya, karena kalau tidur dengan memakai celana dalam, maka risiko terjadi lembab ataupun basah yang memancing pertumbuhan bakteri juga lebih tinggi. Karena itu memang ibu-ibu yang hamil sebaiknya memang tidur tidak usah memakai celana dalam, dan kalaupun misalnya memakai celana dalam, sebaiknya memakai celana dalam yang menyerap keringat berbahan dasar katun misalnya. Satu hal lagi yang penting untuk ibu-ibu hamil ketahui, tapi menurut saya ini bukan hanya ibu hamil ya, saya pikir ini perlu diketahui oleh seluruh wanita. Cara membasuh organ intim, yaitu jangan menggosok dari belakang ke depan. Jadi usahakan ketika kita membasuh organ intim itu adalah membasuhnya dari bagian depan ke belakang, agar tujuannya kuman-kuman yang biasanya banyak di bagian belakang itu pada daerah sekitar anus tidak masuk ke organ intim. Dan ini penting ya untuk diketahui oleh ibu dimanapun berada. Ada juga beberapa kebiasaan yang harus dihindari, yaitu seperti mencuci organ intim dengan sabun-sabun pewangi ataupun sabun-sabun kewanitaan secara berlebihan ya. Nah, ini suatu kebiasaan yang tidak bagus dan justru merugikan, karena hal tersebut biasanya akan menyebabkan gangguan lingkungan yang harusnya tadi seimbang menjadi terganggu, sehingga kuman-kuman yang bagus, kuman-kuman yang baik di organ intim banyak yang mati dan digantikan oleh kuman-kuman yang jahat, sehingga terjadilah keputihan. Nah, jadi perlu diingat oleh ibu hamil ataupun ibu yang tidak hamil agar jangan melakukan membersihkan bagian organ intim itu sampai ke dalam dengan sabun kewanitaan, parfum, pewangi, dan segala macam ya. Dikatakan juga ibu hamil itu harus cukup untuk mengkonsumsi air putih dan vitamin C untuk mengurangi resiko terjadinya keputihan ya. Vitamin C itu kan juga selain dia bersifat sebagai antioksidan, dia juga dapat meningkatkan imunitas dan
daya tahan tubuh ibu, sehingga pertumbuhan bakteri-bakteri ataupun jamur-jamur yang tidak menguntungkan biasanya bisa dicegah. Karena itu juga dianjurkan untuk memakan buah-buahan yang mengandung vitamin C atau vitamin C-nya tablet juga boleh, dan minum cukup air putih. Pada pasangan yang mempunyai resiko terjadinya penularan hubungan seksual, maka dianjurkan selama hamil sebaiknya melakukan hubungan badan itu memakai kondom agar mencegah risiko terjadinya penularan hubungan seksual yang dapat menyebabkan keputihan. Dan ini penting sekali menurut saya. Jadi ibu-ibu, hal-hal tersebut yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah hal-hal yang dapat dilakukan secara mandiri untuk ibu hamil bisa mencegah agar jangan mengalami keputihan. Nah, jika ibu hamil mengalami keputihan yang normal, misalnya cairannya berlebihan tetapi berwarna putih dan tidak berbau dan tidak ada keluhan nyeri ataupun gatal, maka biasanya cara mengatasinya cukup dengan memakai panty liner saja, sehingga cairan yang berlebihan tersebut dapat terserap. Tetapi juga harus diingat ya, harus rajin mengganti panty liner tersebut. Jangan dibiarkan lembab berlama-lama, karena suasana lembab itu dapat menyebabkan bakteri-bakteri yang jahat tumbuh dan terjadi keputihan. Nah, saya pikir mungkin pada kesempatan kali ini mungkin cuma itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan keluhan keputihan selama kehamilan, apa saja boleh ditanyakan di kolom komentar dan saya akan menjawab semampu saya. Kita akan berdiskusi. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang lebih hal-hal tersebut dapat dilakukan oleh ibu hamil untuk dapat mencegah terjadinya keputihan. Nah, salah satu hal juga yang dapat dilakukan